Pemirsa, Anda kembali di Breaking News. 4 hari jelang Lebaran, volume pemudik bermotor yang berlintas di jalur Kalimalang dari arah Jakarta mulai meningkat. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Diandra Mukni langsung dari Kalimalang, Jakarta. Selamat pagi Diandra, bagaimana dengan pantauan puncak arus mudik tempat Anda berada saat ini? Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Sejauh ini di jalur Kalimalang kami memantau memang suasananya masih cukup lengang. Untuk pagi hari ini memang untuk semalam ini sempat ada keramaian begitu ya di jalur Kalimalang ini bagi para pemudik motor. Namun hingga saat ini memang belum ada kepadatan yang signifikan sehingga dari pihak kepolisian sendiri ini juga belum menerapkan adanya rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang ada di jalur Kalimalang, khususnya bagi pemudik yang menggunakan motor untuk menuju ke kampung halamannya masing-masing. Dan diketahui memang jalur Kalimalang sendiri ini merupakan salah satu jalur yang sering dilewati oleh para pemotor, khususnya yang akan menuju ke pantai utara Jawa. Dan untuk mengetahui selengkapnya, nanti kita juga akan mewawancarai salah satu perwira pos pengamanan yang ada di Pos Sumber Arta, Polsek Bekasi Barat. Di sini sudah bersama saya ada Ibda Suwarno selaku perwira Pos Pam Sumber Arta, Polsek Bekasi Barat, betul ya Pak ya? Nah, Pak Sumarno, boleh dijelaskan untuk peningkatan volume kendaraan sejauh ini menjelang Lebaran ini seperti apa Pak? Jadi diprediksi untuk hari ini, hari Sabtu, sudah ada peningkatan arus mudik khususnya roda 2 dari Jakarta menuju timur arah Pulau Jawa. Jadi diprediksi dari tadi selepas Ba'da Maghrib selesai hampir jam 12, ini ada peningkatan kembali selesai sahur maupun sholat subuh. Jadi nanti diperkirakan hari ini maupun besok prediksi untuk arus mudik udah mulai rame dan ada peningkatan. Dan untuk arus puncak diperkirakan hari Minggu, H-3 dari Lebaran. Iya. Baik, berarti untuk diprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada hari Minggu besok H-3 Lebaran, tepatnya hari Minggu tanggal 7 April 2024. Untuk pemudik sendiri nih Pak, trennya jadi memang seperti itu ya. Jadi mereka berangkat pada maghrib lalu di sekitar tengah malam itu agak landai dan kemudian di pagi hari pada subuh itu baru lanjut ramai lagi. Apa sih? Jadi memperkirakan untuk para pemudik dia menghindari daripada kemacetan maupun panas terik matahari karena mereka mengendarai roda 2. Dan mereka menghindari kemacetan yang dikarenakan di Jakarta, Bekasi, dan seterusnya. Jadi selepas dari Bekasi, mereka bisa istirahat di daerah yang udah landai tidak macet. Mungkin gitu. Pak, untuk rekayasa lalu lintas sendiri, apakah ada yang akan diberlakukan selama nanti jelang Lebaran atau mungkin masih situasional saja melihat apakah ada kepadatan dan sejauh ini seperti apa? Jadi untuk sementara ini untuk rekayasa lalu lintas, selagi volume kendaraan masih bisa normal-normal aja, mungkin kita sebagai unit lalu lintas tidak memperlakukan. Mungkin nanti setelah ada kepadatan atau arus puncak, mungkin diberlakukan rekayasa lalu lintas. Untuk rekayasa lalu lintas yang kemungkinan akan diberlakukan itu akan seperti apa sih Pak? Apakah nanti pemotor akan dialihkan ke jalur-jalur alternatif di mana khususnya seperti itu? Baik. Jadi rekayasa lalu lintas nanti diberlakukan apabila jalan-jalan itu sudah tidak menampung kendaraan, biasanya diarahkan ke jalur-jalur yang sedikit agak longgar, tapi agak melingkar. Jadi pengendara tidak menumpuk di suatu tempat, jadi kendaraan bisa jalan, walaupun nanti titiknya ketemu di jalur semula, gitu. Ada himbauan khusus nggak sih Pak
terhadap para pengendara khususnya yang menggunakan motor, di mana kan kalau misalnya kita melihat jalur-jalur yang ditempuh ini juga cukup jauh bagi para pemudik gitu. Mungkin ada himbauan khusus bagi para pemudik. Ya, jadi himbauannya untuk pemakai kendaraan roda 2, upayakan untuk membawa penumpang tidak melebihi daripada 2 orang. Terus kedua, tidak usah membawa barang-barang bawaan terlalu banyak. Terus ketiga, mungkin apabila udah merasa lelah, capek, ngantuk, silahkan untuk istirahat, mengembalikan stamina biar lebih fit, baru nanti dilanjutkan perjalanan kembali. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bapak Sumarno atas waktunya hari ini. Yaitu tadi wawancara saya dengan Ibda Sumarno selaku perwira pos pengamanan sumber arta dari Polsek Bekasi Barat. Tadi dikatakan bahwa memang untuk prediksi arus mudik akan terjadi pada hari Minggu besok tanggal 7 April 2024 khususnya tepatnya pada H-3 Lebaran, dan untuk pemudik motor sendiri ini dihimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan, tentunya untuk tidak membawa penumpang lebih dari 2, kemudian juga tidak membawa barang-barang berlebihan, dan apabila lelah bisa istirahat terlebih dahulu dan tetap mengutamakan keselamatan. Dari Bekasi, Gema, demikian yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Diandra Bukti atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengimbau jika rest area penuh, para pemudik yang ingin beristirahat diarahkan untuk keluar ke pintu tol terdekat untuk beristirahat dan bukan berhenti di bahu jalan karena membahayakan dan juga akan berbahaya menimbulkan kemacetan. Aan menambahkan tidak ada penambahan tarif tol ketika akan masuk kembali. Rest area ini menjadi trouble spot tersendiri ya untuk di tol ini. Kami sudah koordinasi dengan BUJT, kemudian dengan pengelola rest area. Tadi sudah kita terapkan di 57 untuk pengaturan flow masuk, kemudian pembatasan lamanya istirahat di rest area. Ini cukup efektif ya. Ini tidak sampai buka tutup di 57, tapi pada saat nanti mungkin sudah overload ya, sudah tidak ada tempat parkir lagi, kita akan melakukan buka tutup rest area. Jadi kami himbau ya untuk yang sudah lelah perlu istirahat. Kalau rest area sudah penuh, jangan berhenti di bahu jalan karena ini berbahaya ya. Kemudian silakan keluar di exit tol terdekat karena di situ di arteri ini sudah disiapkan rest area, banyak juga tempat makan, kuliner di sana. Silakan untuk istirahat di luar jalan tol. Silakan setelah refresh masuk lagi. Tidak ada penambahan tarif, artinya tarifnya sama, keluar masuk sama ya, dan malah dapat diskon nanti pada saat kembali ya. Kita di 57, kemudian 60, ini juga sudah 5.000 ke atas. Kemudian di Cipali sendiri, ini sudah bebannya semakin berat ya, tadi sampai jam 19 tadi sudah 4.000 lebih per jamnya. Sehingga kita putuskan tadi jam 19.50 kita adakan clearance. 21.30 harusnya tadi karena clearance-nya agak terlambat sehingga 21.45 baru kita bisa lepas untuk one way ini. Tadi sebelum one way ya karena arusnya masih merekomendasikan pembukaan kontraflow 2 lajur ya. Sejak 18.50 tadi kita berlakukan kontraflow 5 lajur dari 48 sampai dengan 70. Ini kita akan terus memantau, kalau nanti ada peningkatan lagi, kita akan tambah 1 lajur, maksimal 3 lajur ya. Sehingga ini bisa menarik arus lalu lintas yang ada di belakangnya. Dengan pemberlakuan one way ini, jalur arteri Pantura terutama jalur tengah ini akan ada peningkatan arus dari mana? Dari timur, kemudian dari barat juga ada peningkatan. Para Kapolda, Dirlantas ini sudah mempersiapkan mulai dari Jawa Tengah ya, kemudian Jawa Barat sudah mempersiapkan memperkuat titik-titik rawan kemacetan di Pantura, baik itu dari Jawa Tengah sampai dengan Jawa Barat nanti. Dan kita pun dibantu oleh beberapa kamera di arteri, kemudian traffic counting di arteri, dari Jasa Marga juga
memasang backcounting di arteri, ini menjadi panduan kita, mata kita, sehingga ketika terjadi kepadatan di arteri, kita akan berlakukan skema-skema yang sudah kita siapkan.